Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semua yang bergabung. Perkenalkan, saya Seto dan ini adalah video pertama saya. Kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bergabung di perbincangan saya bersama salah satu teman saya yang sekaligus dia berprofesi sebagai seorang dosen dan peneliti di bidang keperawatan di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu dia sempat dirawat di rumah sakit di Surabaya karena didiagnosis sebagai penderita COVID-19. Nah, di bincang-bincang kali ini saya ingin mencoba menggali pengalaman dia sejak terdiagnosis, selama dirawat dan dan setelah dia dipulangkan. Semoga pengalaman dia bermanfaat buat kita semuanya. Baik, kalau gitu kita gabung aja sama teman saya, Bung Chandra namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Chan? Ya, selamat pagi semuanya. Ya. Sebelumnya mungkin bisa dikenalkan dulu ya, istilahnya. Yeah. Kamu tuh siapa dan selama ini bekerja sebagai apa sih? Oke, saya Chandra Panji Asmoro, biasa dipanggil Chandra atau yang paling sudah kenal gitu ya, manggilnya CPA. Saya dosen di Fakultas Keperawatan Unair. Saya spesifik di ilmu keperawatan dasar dan manajemen keperawatan. Iya. Oke, sampun gitu. Iya, jadi Bro Chandra ini teman-teman semua dia adalah adik kelas saya yang kemudian jadi rekan kerja ya di Surabaya. Mungkin sebagai awalan Chandra ini kalau boleh saya kenalkan adalah dia survivor dari COVID-19 yang saya nggak tahu apakah sudah dinyatakan sembuh atau belum, tapi mungkin di video ini kita mau membahas tipis-tipis tentang apa yang sudah dia jalani, yang sudah dia alami, yang mungkin bisa kita ambil sebagai pelajaran ya. Jadi stay tune sampai video ini kelar. Oke bro, aku mau tanya sebelumnya nih ya, kabarmu gimana? Gimana ya, sempat drop juga kemarin setelah dinyatakan swab ketiga, saya baru negatif ya, ketiga itu sempat drop karena stres ya. Karena stres adalah stresornya apa. Terus kemudian saya hajar multivitamin, alhamdulillah sudah mendingan lagi dan ya alhamdulillah sehat. Ya alhamdulillah kalau sehat. Ya. Ngampus tah sebelumnya? Enggak, sama sekali enggak pernah. Terakhir piket pas puasa minggu terakhir ya. Pas puasa minggu 2 minggu terakhir itu piket, terus kemudian sakitnya setelah lebaran H+2. Oh gitu. H+2 3. Selama ini kampus online nggak? Online. Terus kuliah kayak gimana itu jadinya? Kuliah saya ngajar ya aula e-learning ya, optimalisasi di situ saja. Terus kemudian konsul juga per email kan mas. Terus pas sakit itu ya segala tanggung jawab terutama bimbing skripsi itu ya saya kembalikan lagi ke bagian akademik BTS. Ya. Apa sih bro yang kejadian bro sampai kamu terdiagnosis itu, maksudnya kok bisa gitu, maksudnya kan apa ya, kan kampus juga online, terus kamu ngampus juga mungkin cuman, aku yakin lah protokol kesehatan pasti jalan. Iya benar, iya. Cuma pertanyaan terbesarnya adalah kamu, maksudnya kan mahasiswa kan juga nggak masuk ke kampus kan. Kok bisa gitu loh, kamu kena gimana gitu loh. Ya sebelumnya mungkin saya share dulu ya bahwa saya punya komorbid diabetes ya, seperti Mas Seto tahu sendiri. 2017 akhir baru tahu diabetes. Terus kemudian
kalau saya menelusuri lagi, itu saya kejadian sakit itu 2 Juni hari Selasa. Sebelumnya Senin 1 Juni itu ada tamu ini saudara saya, saudara keluarga kami. Dia kerja di rumah sakit ya, dia dinas itu mendapat tanggung jawab di pengendalian infeksi di rumah sakit besar COVID itu. Nah, kemudian Senin itu dia bertamu untuk ujung-ujung bertamu, nggak ngabari, nggak apa, satu keluarga tanpa masker dan nggak tahu saya dia sudah cuci tangan atau belum, karena sebelumnya mampir dulu di rumah kakek saya. Rumah kakek saya beberapa blok dari rumah saya. Nah, itu jalan kan dari rumah kakek saya, terus langsung masuk. Ada sekitar 6 orang sekeluarga itu. 6 orang. Nggak pakai masker ya. Jadi seperti gerbek kan ya. Jadi kita nggak siap sama sekali. Padahal kita semua di dalam rumah itu. Ini yang paling betul, Bapak Ibu saya itu benar-benar mengingatkan sebelum masuk itu desinfektan, semprot itu ya, spray. Baik itu terutama sepeda motor ya, terus kemudian kita cuci tangan, cuci kaki, terus langsung pas baju mandi. Nah, ini enggak sama sekali, siang-siang kita lagi ini Mas. Ya, enggak waspada. Ini maksudnya kan berarti kamu kedatangan tamu di rumah, enggak dikasih tahu datang gitu ya, terus kemudian betul. Dia padahal orang di bagian pengendalian infeksi. Yang bersangkutan itu kena juga enggak? Atau enggak ketahuan sampai sekarang? Nah, itu kayaknya enggak ketahuan karena dia istilahnya di rumah sakit paripurna ya, bagian daring itu, sehingga dia enggak ikut rawat pasien, tapi dia mulai ritme kerjanya meningkat untuk menyiapkan ruangan-ruangan yang untuk perawatan COVID. Terus kemudian nggak mungkin dong dia nggak evaluasi juga, terjun ke lapangan. Iya. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita boleh bilang pekerjaan dia apa itu tidak menentukan bahwa dia itu sadar dengan apa yang dilakukan itu membahayakan orang lain gitu ya. Nah, ini mungkin pelajaran buat teman-teman ya. Mungkin yang bisa kita ambil sampai di titik ini adalah ayo deh, kalau misalkan kita ngomongin mau ke arah new normal, berarti ya kamu harus mulai dengan cara yang new normal juga. Artinya kalau misalkan kamu mau bertamu ke rumah orang, kamu harus tahu dengan dirimu sendiri gitu ya. Kamu harus siap dengan bahwa kalau kamu bertamu ke rumah orang, kamu harus ngasih tahu orang itu dulu. Dan kamu juga harus prepare bahwa apa yang kamu tidak aware itu mungkin membahayakan orang lain gitu. Apalagi tadi disampaikan bahwa Chandra ini juga punya penyakit penyerta diabetes mellitus kalau nggak salah ya, yang tahun 2017. Chan, aku mau tanya sekarang, Chan. Kan ya oke lah kena komorbid, kamu punya penyakit penyerta sebelumnya, diabetes mellitus, terus terpapar itu, akhirnya kamu dibawa ke rumah sakit, iya kan? Enggak dulu. Gimana? Gejala muncul, saya coba obati sendiri, ya toh. Dapat 4 harian, gejalanya awal 2 Juni ya. Udah bertamu nih 1 Juni. Pulang itu saya langsung ini Mas, cuci, sempat masuk ke kamar saya cuci spray, sarung bantal, kemudian di ruang tamu saya temukan spray, sarung bantal kursi tamu itu ya, sama taplay, saya cuci semua langsung. Saya cuci semua. Terus kemudian Selasa pagi udah nggak enak badan itu, awalnya nggak tak perhatikan. Kemudian siang baru muncul panas.
panas, saya makan, minum obat, ya, penurun panas. Tapi sorenya itu sempat turun sebentar, tapi begitu mungkin efek obatnya sudah nggak ini ya. Terus kemudian panas lagi, tinggi banget, lebih dari yang siang, tinggi banget. Terus kemudian saya coba obati sendiri, apa ini radang mungkin ya. Saya obati sendiri sampai hari Kamis itu muncul batuk kering sangat hebat. Terus kamu mulai sadar kalau itu iya itu mungkin COVID atau gimana? Iya, Jumatnya saya sadar kok tambah sesek ya, tambah sesek gitu mas. Yang rasio inspirasi ekspirasi itu saya bilang bisa setengah detik lah, nggak normal ini ya. Jadi napasmu ngoyo gitu ya. Terus kemudian saya juga apa namanya di persendian otot ini ada, iya memang benar nyeri ringan mas, myalgia ya, nyeri ringan gitu kayak orang bergesi, bukan kayak orang bergesi lah tapi ya harus nyeri gitu. Terus habis itu saya merenung, gitu ya. Terus kemudian saya ancang-ancang Sabtu itu ke Sutomo aja. Ancang-ancang Sabtunya itu di situ. Tapi nggak apa namanya, dengan kondisi keluarga yang kok nggak ada yang ini. Akhirnya saya tunda Sabtu sampai malam itu benar diantar, akhirnya ke UGD rumah sakit sana ya. Di rumah sakit sana diterima. Saya nggak pernah di rumah nggak ngukur panas. Saya nggak tahu hasilnya di UGD juga seperti apa. Saya ingin segera ditangani aja intinya. Jadi saya diukur suhu dengan temgen itu, terus kemudian sama langsung dipasang saturasi saya 92. Langsung ngedrop ya, langsung turun ya? Jalan itu sesek mas. Jalan dari parkiran depan UGD itu terus kemudian jalan masuk itu sesek saya 92 gitu. Kemudian masuk ke ruangan tekanan negatif, saya ditangani, dia perawatnya itu ngecek apakah saya anosmia apa enggak ya. Nah itu dia kasih hand sanitizer, alkohol gliserin yang di rumah sakit itu kan biasanya nyegrek, sangat menyengat baunya mas. Iya. Itu saya dikasih, terus saya bau, berarti ada bau sama sekali. Berarti gini Chan, aku tanya berarti Chan ya. Berarti kalau kamu kena COVID, terus kemudian bahkan itu sampai sensasi penciumanmu hilang gitu ya? Benar. Iya. Terus nggak nafsu makan juga sih, tapi ringan ya. Begitu di rumah sakit juga masih nggak nafsu. Nggak nafsu makan? Iya. Nggak, maksudnya itu agak nggak masuk akal ya, karena biasanya kalau misalnya pasien itu kena diabetes mellitus itu biasanya kan nafsu makannya meningkat ya, tapi ini justru hilang gitu. Bahaya ini. Bahaya. Untung kamu punya cara pikir yang positif, aku harus makan. Coba enggak, mungkin kamu udah liau kamu. Enggak mas, nggak bisa. Saya juga pengennya makan banyak, tapi beneran nggak ada rasa, nggak enak loh. Beneran mas. Nggak bisa makan, maksudnya nggak enak rasanya tuh di lidah, nggak enak. Sampai saya keluar rumah sakit itu, saya sampai rumah itu segera isolasi, saya duduk, bokong saya ini ya agak tipis ya. Kok bisa? Maksudnya kenapa Los gitu? Banget itu mas. Kenapa kok bisa ya? Menu rumah sakit itu ya, rumah sakit itu sudah enak di rumah sakit itu, kemasannya menarik ya. Tapi saya ada ketakutan. Saya pernah dapat jus itu,
saya coba minum itu tambah batuk. Terus kemudian makan itu belinya banyak, tapi ada beberapa mungkin efek obat yang bikin saya mual. Hari kedua minggunya itu saya minta ada anti mual, terus dikasih anti mual sama anti muntah gitu, injeksi itu. Baru bisa makan. Iya ada. Lumayan lah, meskipun 3-4 cm. Kamu sempat ada periode ngedrop nggak di rumah sakit? Artinya yang tadinya kamu masuk baikan, terus turun kondisinya, habis itu naik lagi, ada sempat kayak gitu nggak? Yang saya rasakan membaik. Dari semula saturasi 92 masuk GD, 1-2 hari dirawat tekanan negatif itu, saya didatangi dokternya. Nah itu ngecek saturasi dengan yang semula pakai nasal kanul dengan yang hidung itu, oksigen hidung itu. Nah itu dilepaskan, tunggu beberapa saat, kemudian disaturasi naik 95%. Membaik ya? Iya 95. Terus kemudian dilepas aja, kasih motivasi sama dokternya, kasih motivasi, habis itu ya udah lepas 95. Terus kemudian menjelang pulang itu bekal saturasi saya 97%. 97. Jadi ada juga yang kalau teman-teman pernah baca ada perdarahan ya. Kalau saya perdarahan di scrap ya. Ini ketika batuk yang dalam. Baru keluar darah. Darah. Makin hari perawatan makin sedikit perdarahannya. Terus ya sudah. Kalau 97% itu jadi krisis nggak dalam hidupmu, Chan? Iya, saya gimana ya? Stres orangnya tinggi di sini. Apa yang bikin kamu stres, Chan? Saya dikasih ini ya, pengalaman. Saya main HP terus di situ ya. Saya dikasih pengalaman. Coba pengalaman survivor main ya. Dikasih pengalaman, coba video call keluarga ya. Atau teman-teman bisa menghibur, nggak bisa. Tetap pikiran kemana-mana gitu. Kenapa? Karena lingkungannya benar satu kamar satu orang waktu itu saya. Satu kamar satu orang, tekanan negatif dan hanya di bed ya. Aduh. Kamu nggak bisa turun dari bed itu, nggak boleh. Boleh saya untuk ini BAK. Iya, tapi ya itu pusing. Capek. Bosen. Iya, bosen. Sangat bosen. Berapa hari sih kamu di rumah sakit, Chan? Mulai Sabtu sampai Kamis. Berarti kurang lebih sekitar 4-5 hari lah ya? Iya, 4-5 hari saya sudah merasa nggak ada gejala. Ya, terus kemudian ya sudah pengen pulang aja, saya rawat jalan dia, tapi sama dokternya ditahan dulu, sama teman-temannya juga ditahan dulu, diperiksakan dulu EKG-nya, torak fotonya dan lain-lain. Kiranya terus kemudian support system di keluarga, bagaimana isolasinya di rumah seperti apa, ditelusuri semua, begitu kuat ya sudah. Coba kita flashback ke belakang ya. Waktu itu kan kamu dianterin sama keluarga ya ke rumah sakit. Ini kan berarti kan keluarga jadi orang yang close contact sama kamu. Itu mereka semua sempat akhirnya disuruh periksa juga nggak? Iya. Jadi setelah dari rumah sakit keluar rumah sakit itu setelah keluar rumah sakit keluar hasil swab saya, tanggal swab saya selama perawatan itu tanggal 8, keluar tanggal 17 kalau nggak salah. Itu
itu saya dikasih tahu kalau saya positif. Iya. Saya positif pertama itu ya. Positif pertama. Terus kemudian dijelaskan di situ akan ada petugas Dinkes ya yang akan tracing. Kami tunggu sampai detik kemarin ya, Jumat itu. Iya. Kemarin Jumat atau Kamis ya. Kamis itu baru ada kejelasan akan ada tracing. Itu tidak di rumah saya, di tempat domisili saya di Sidoarjo. Tapi tracingnya berdasar KTP, alamat KTP. Nah itu jaraknya jauh banget kan, dari 17 hasil swab pertama positif, tiba-tiba datang tracing Dinkes itu justru ke alamat saya KTP di Mojoagung. Padahal saya meninggalkan. Saya meninggalkan Mojoagung. Maksudku gini, kamu lapor bahwa kamu tinggal di mana dan itu nggak sesuai dengan KTP. Iya, saya sudah. Tapi yang di tracing justru di alamat KTP. Iya, saya domisili, saya perawatan isolasi di alamat ini. Ini yang didatangi alamat KTP sama Dinkes. Di sana nggak ada orang. Padahal keluarga saya, bapak ibu saya juga mengharap-harap datang gitu. Astaga. Tapi ya wes gimana? Lucu ya. Dan kebanyakan seperti itu, Mas. Iya, aneh. Atau memang seperti itu ya? Itu ada yang COVID positif juga kan, KTP Kediri. Itu kemudian yang datang Dinkes Kediri, yang rumah Kediri. Iya. Padahal dia stay domisili di Surabaya. Nah ini yang menjadi pertanyaan dan PR buat kita semua ya, kok bisa kayak gini? Senin besok di rapid ini. Oh kamu mau rapid lagi habis ini? Enggak, keluarga Mojoagung mau rapid, disuruh rapid jadwalnya Senin. Nah, Bapak Ibu. Cuman aku sempat dengar. Ya. Katanya kalau rapid itu masih juga pasti ada kemungkinan untuk hasil false negatif ya. Betul sekali. Saya sendiri di UGD. Iya. Itu rapidnya negatif. Ya, Senin swab tanggal 8 itu perawatan itu di tengah perawatan itu tanggal 8 swab plus rapid. Itu rapidnya negatif juga. Swabnya positif. Nah, ini bahaya. Benar-benar sudah banyak pengalaman tentang rapid itu negatif bahkan 2 kali tapi swabnya positif. Banyak sekali. Aku kok ngilu ya dengernya ya. Aku ngilu Chan, dengernya ngilu aku. Coba cari referensi. WHO itu sepertinya sudah tidak merekomendasikan rapid. Tapi sekarang masih enggak? Masih rapid masih banyak enggak di sana? Kementerian masih kayaknya. Kementerian masih. Masih ada moda transportasi yang wajib, yang minimal hanya rapid kan untuk bisa naik. Oke. Tahu mungkin new normalnya kita itu kayak gitu ya akhirnya ya. Bahaya juga ini maksudku ya ini memang aku sering kali dengar dari berita terus membaca artikel bahkan laporan dari Worldometer sendiri itu memang kasus yang paling banyak itu adalah mereka yang mengalami komorbid ya entah itu hipertensi kalau nggak salah ya ranking 1, 2, 3-nya itu adalah hipertensi, jantung sama diabetes mellitus. Ini peringkat 3 terbesar kasusnya dan 75% kasusnya itu terjadi pada usia. Terus Chan, kamu kan dipulangkan dari rumah sakit Chan. Setelah pulang dari rumah sakit gimana kata dokter sama perawat yang merawat kamu? Kamu harus ngapain aja? Iya, jadi ditanyakan gejala saya apa saja, terus kemudian sampai terakhir itu dinyatakan sembuh, ngasih info ya dinyatakan sembuh itu melalui surat keterangan sembuh dari
corona, dari COVID itu. Oke. Ya. Dan itu bisa dikeluarkan di puskesmas atau rumah sakit yang merawat. Menurutmu nih, masyarakat siap nggak menjalankan new normal? Kalau saya lihat, saya ini ya, pada waktu sebelum sakit itu melihat keadaan sekitar itu pas rame-ramenya corona itu jalanan sepi, malam jam 8 itu serasa seperti jam 11, jam 12. Lebih enak, penularan bisa ditekan ini, saya pikir kayak gitu. Tapi dengan new normal ini seolah-olah mereka meninggalkan protokol kesehatan, terus kemudian sudah hidup normal kembali, cangkruk lagi, warung kopi sudah mulai buka semuanya. Terus apa, sepeda itu, iya, menggeliat itu bagus sih idenya sepeda itu, maksudnya kita tetap sehat. Iya betul. Iya kan? Idenya tetap sehat. Bagus. Terus kemudian ya saya kemarin sempat baca-baca artikel juga dari CDC juga, dari beberapa sumber lah yang bisa kita percaya. Jadi memang sebenarnya kalau beraktivitas di luar itu lebih aman dibandingkan di dalam ruangan. Apalagi ruangannya tidak ada tekanan negatif, artinya nggak ada exhaust keluar, udaranya mulek di situ aja ya. Ya gitu kan. Terus ini yang terbaru, yang terkini itu Mas Eto kan di Australia nih, Prof. Nah, yang terbaru di Surabaya Sidoarjo itu dinamikanya kayaknya sudah ya diterapkan, itu ada jam malam, Mas. Mulai jam 10 kalau nggak salah sampai jam 4 pagi, jam malam. Ya, itu kebijakan itu saya tengarai ya, dari puzzle berita yang saya baca, kayaknya kok muncul setelah ini ya, kunjungan beberapa pejabat pemerintah pusat yang di sini, mulai dari presiden, Menko sampai Menkes ya kan? Iya. Dari situ, bahkan Pak Menkes kan kapan terakhir itu, sehari kemarin saya lihat ada newsfeed itu, ada dia di Jombang. Di Jombang dia peletakan batu pertama pembangunan RSN Jombang itu bagaimana? Sebelumnya dia ketika pejabat pusat itu mondar-mandir di Jawa Timur ya Mas ya, itu dia nggak langsung kembali ke pusat ketika mereka yang lain itu kembali. Sempat dia malam-malam itu datang ke sebuah RS sendiri sama driver. Jadi saya dari puzzle berita ini melihat epicentrum penularan infeksi corona ini paling berat itu, paling ganas memang ada di Jatim, khususnya di Surabaya. Wow. Saya menangkap kesimpulan seperti itu di Surabaya. Jadi pusatnya sekarang pusat. Dan 2 ambulan BNPB itu kan atau BIN ya, itu kan kembali lagi ke sini. Nggak ada sesuatu yang serius kalau nggak ada pejabat pemerintah pusat, BIN, bahkan BNPB pusat juga terjun ke sini. Iya. Meskipun ada faktor penduduk yang yang bandel ya istilahnya. Banyak kan? Kemarin kan saya sempat baca itu, katanya klaimnya berdasarkan data itu justru masyarakat Surabaya sudah patuh menggunakan masker kemana-mana itu. Oh, ya klaim ya. Tapi beberapa teman saya dan saya sendiri juga sempat melihat sendiri. Memang patuh mereka? Enggak patuhnya itu gimana? Seperti misal ojol, ya, baik motor atau mobil itu, mereka tertekan ekonomi sehingga mereka kerja ngerek, kemudian
nggak nggak berbekal protokol kesehatan, pack yang harusnya dia bawa, misalnya masker aja sebagian besar nggak mereka pakai, nggak pakai mereka, terutama yang Apa masih sulit apa nyari masker di Surabaya? Masker kain aja sudah bagus kan? Enggak bisa. Lebih ke arah kesadaran ya. Iya. Teman saya di Depok itu dia cerita naik ojol mobil. Nah itu sampai kaget loh, ada pembatas plastik antara ruang kabin driver sama kabin penumpang. Ya itu justru bagus banget itu. Iya. Sebenarnya itu dan didesinfeksi harus kita kasih loh itu kayak gitu itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya berpikir sih, kalau misalkan new normal itu sebetulnya ya memang ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kalau orang pakai masker itu bisa menurunkan kemungkinan penularannya itu lebih dari 70%. Jadi artinya penurunan dari kemungkinan tertular itu sangat-sangat minimal. Jadi harusnya kalau misalkan kita ngomongkan new normal, maka yang dibilang new itu adalah kita sehari-hari pakai masker atau protokol kesehatan itu tetap dijalankan, dan mungkin aktivitas perekonomian bisa dimulai kembali sebenarnya. Nah itu. Tapi kayak minimal hand sanitizer atau masker. Walaupun nyupir pakai ini kan bisa terganggu. Pakai face shield ya. Face shield. Ya, berarti paling nggak pakai terganggu ya pakai masker lah. Tapi juga kita pernah temukan loh Chan, di beberapa event ya, itu pakai face shield tapi nggak pakai masker. Padahal kalau misalkan face shield itu adalah untuk droplet yang besar, masker penyaring udaranya. Percuma pakai face shield tapi nggak pakai masker, itu juga justru lebih apa ya? Dan itu kayaknya terinspirasi dari tukang las. Sorry, aku nggak mau merendahkan profesi mereka, dan mereka kita butuhkan. Cuman, tolong deh. Acara-acara TV juga kayak gitu sih, nggak pakai masker sih. Meskipun dibatasi yang ada yang kerja di ruangan di studio itu kan. Iya sih, bener apa katamu. Ya, jadi ya susah juga. Maksudnya kita mau ngelihat mata Najwa, masa iya kita nggak ngelihat Mbak Nana, tapi ngelihat maskernya Mbak Nana kan juga lucu gitu. Ya harus ada lah breakthrough gimana caranya new normal itu bisa dijalankan. Dan kalau misalkan aku dengar dari ceritamu bahwa ruangan bertekanan negatif itu sangat membantu untuk dirimu, berarti sebetulnya investasi kita udah mengarah ke sana ya, menggunakan ruangan yang bertekanan negatif untuk membuat juga ya. Iya, sama Pak. Obat itu enggak pasti ada bawa efek samping ya Mas ya. Pasti bawa efek samping. Nah, tapi kebermanfaatannya juga itu seperti yang saya alami. Itu mampu recovery dengan cepat saya. Pakai obat itu. Kamu dapat obat apa aja sih? Ya. Boleh ya disebutkan di sini ya. Sebut merek nggak apa-apa, saya kira nggak masalah kok. Ada injeksi dan oral ya. Injeksi waktu di UGD itu ada, saya lupa namanya. Itu katanya mahal, dan itu benar-benar untuk si virusnya ini mahal. Terus kemudian diinjeksi ke saya 1 kali itu langsung takikardi hebat saya. Jadi berdegup kencang langsung saya. Terus kemudian langsung dipasang masker oksigen. Terus kemudian dipasang sandapan EKG untuk observasi ketat. Habis itu lapor dokter. Udah untungnya di stop injeksi itu untuk hari-hari berikutnya. Nah, terus kemudian ada obat lain, oseltamivir. Ini tablet oseltamivir. Nah, ini benar-benar
efek sampingnya itu hampir semuanya saya alami. Ada oseltamivir ya, terus kemudian ada kloroquine. Kloroquine ini juga ada efek samping dan saya alami. Kemudian multivitamin, tablet zinc sama peningkat imun, ya. Peningkat imun sama pengencer dahak. Nah itu dapat obat mahal itu bayar nggak? Bayar ekstra? Di cover sama BPJS sudah? Kemenkes ya. Kemenkes ya. Kemenkes. Jadi efek sampingnya kayak gimana, Chan? Jadi saya baru sadar itu setelah saya cari-cari referensi, terutama dari YouTube. Jadi saya berteman akrab sekali dengan YouTube selama sakit. Iya. Jadi sementara sampai sekarang itu menjadi konsumen YouTube. Kalau sekarang kan sudah pelan-pelan kita produsen ya. Belum. Enggak, aku tanya dulu. Efek samping obatnya itu kayak gimana gitu loh. Oke, banyak Mas. Jadi di situ disebutkan ada nosi, komit, ya. Makanya saya mual gini, mual hebatnya, mualnya itu. Karena nggak ada apa ya, nggak ada pencetus gitu, udah gerak sedikit itu nggak enak. Sesak apalagi, sesak sedikit, gerak sedikit ada sesaknya, mual langsung juga ada, batuk apa. Terus kemudian ada apa namanya, bahkan halusinasi itu saya pernah beberapa kali halusinasi. Yang paling hebat itu benar-benar saya seperti mendengar sesuatu, ada yang ngomong gini, yang nggak bisa bahasa Jawa, maaf ya. Jadi ada yang ngomong gini, Zra, adikmu loh sering membawa mobil nang gini. Saya refleks langsung jawab, oh iya dah. Saya nggak ngantuk sama sekali waktu itu. Saya ngantuk, cuma capek YouTube ya. Layang-layang, oh iya dah. Sialan, saya langsung ngakak gitu. Ngakak. Kok bisa gitu? Terus kemudian ada yang bilang dari teman survivor COVID saya yang sudah sembuh juga, itu dia UTPT-nya naik, Mas. Jadi fungsi hatinya terganggu. Saya nggak tahu hasil UTPT saya bagaimana ketika pulang atau pada waktu perawatan, kan beberapa kali saya diambil darah, ada 3 kalian. Nah itu saya melihat telapak tangan itu kuning, Mas. Apa saat itu ya UTPT saya naik ya? Saya nggak tahu. Terus kemudian kayaknya tiga besar itu aja sih yang bisa saya ceritakan. Terus kemudian ada pusing ya. Saya nggak percaya deh kalau setiap saya turun bed untuk BAB atau PAK itu seperti orang hipotensi overstatic ya. Jadi berputar gitu, nggak stabil. Saya nggak percaya deh, Cak. Kalau hanya BAB PAK aja kayak gini ya saya, nggak imbang gitu. Bahkan saya KRS itu diantar ke mobil keluar nggak bisa jalan. Jadi saya minta kursi roda sama memang ada capek sedikit, udah masih sesak sih ya. Masih sesak. Nah seperti itu. Nah ini yang pusing putar-putar hebat ini saya referensi, saya nggak cari referensi, tapi dari survivor COVID yang lain itu kayaknya dari Quinolone itu juga masih berdampak sampai sekarang? Enggak, alhamdulillah.
Sudah enggak ya? Sudah nggak dibawakan quinolone lagi pada waktu rawat jalan dulu, tapi oseltamivir masih. Tapi demi kebaikan oseltamivir itu dia bereplikasi virusnya di sel kita, jadi saya tetap minum. Terus kemudian saya dikasih kurkuma juga. Kurkuma itu pintar-pintarnya saya menyuruh ibu saya sebagai perawat saya. Jadi ibu saya kira sudah merawat kurang lebih 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, kira-kira sudah jadi perawat ya, tanpa ijazah. Oke. Ya itu pintar-pintarnya saya ini ngatur menu sendiri. Kemudian benar-benar yang menarik menggugah selera gitu Mas. Kalau nggak selera, waduh, nggak bisa makan ya. Ya itu suka dukanya. Terus kemudian perah denial hebatnya itu ketika 2-3 hari perawatan sendirian Mas. Bayangkan sendirian, nggak ada teman sama sekali. Itu saya 2 hari pertama nangis ya, kangen begitu, merasa berdosanya sama orang tua. Terus kemudian 3 hari itu teriak kantor tutup rapat itu. Saya pengen kalau saya muslim juga dengerin murotal itu, aduh nggak bisa lama, cepet bosannya teriak gitu di dalam ya. Terus kemudian datanglah ada perawat ya kan ini Mas, di perawatan situ kebanyakan itu relawan. Nah, kebanyakan relawan, di mana relawan itu dibimbing 1 perawat asli situ yang ditempatkan di situ. Nah, 1 atau 2 ya, 1 atau 2. Jadi untungnya ada 3 hari berturut-turut itu yang dinas ini kenal sama saya, kan mayoritas murid kita sendiri dong. Mantan mahasiswa kita sendiri. Nah itu dia sempatkan setiap dinas itu nemenin saya ngobrol dan lain sebagainya. Jadi saya pakai APD lengkap itu? Iya, merasa nggak kesepian. Itu dikunjungi sama yang lain juga pakai APD. senior iya, waktu saya kuliah dulu ya, pakai APD sangat membantu. Iya. Jadi apa sih yang dibutuhkan gini Chan? Jadi apa sih yang dibutuhkan sama pasien COVID selama selama perawatan ya? Itu dukungan. Iya. Dukungan secara virtual dan juga nyata. Virtual kita bisa calling keluarga kita ya, atau teman-teman kita yang siapapun yang bisa membantu kita, tertawa terutama. Ya. Terus kemudian dukungan secara dari kehadiran dari tenaga kesehatan ya, untuk pasien yang sadar penuh ya. Mereka butuh teman. Kadang-kadang juga bosan video call keluarga maupun temen ya, soalnya takut ganggu pasien sebelah mungkin ya. Kayak gitu. Jadi tenaga kesehatan ini support di psikis itu penting. Kehadiran beberapa saat saja, beberapa 10-15 menit untuk ngobrol itu penting. Kan kita pengalaman selama merawat pasien COVID hingga sembuh itu seperti apa, seharusnya saya bisa jadi ada sharing knowledge gitu, sehingga tahu harus bagaimana gitu.
penderita COVID yang sedang dirawat di rumah sakit. Iya. Oke Chan, aku tanya nih, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya untuk sesi kita kali ini ya. Mungkin nanti kita bisa lanjut di PM lewat WhatsApp atau yang lain. Cuman saya pengen tanya dikit. Dengan adanya kondisi seperti ini, kalau boleh aku tanya sedikit ya tentang teman-teman yang tenaga kesehatan di tempat rumah sakit kamu dirawat, ya, kayak apa perjuangannya mereka? Teman-teman yang sudah punya pengalaman dan memang pegawai asli rumah sakit itu yang kebetulan ditempatkan di situ, ya dia tidak hanya merawat pasien, ya, yang dia seolah seperti menjadi katim gitu mas. Dia seolah menjadi katim, dia harus tanggung jawab ke seluruh pasien, terus juga membimbing si relawan ini yang hampir seluruhnya itu fresh graduate, benar-benar fresh. Itu mungkin karena kebutuhan, karena stok dari jumlah perawatnya sudah tenaga ya kurang ya. Iya, benar-benar kurang. Kamu ibaratnya sekarang ya Chan ya, posisinya ya sebagai dosen, sebagai peneliti, kena COVID juga, ya kan? Terus kamu kena COVID-nya pun ini juga sebagai karena korban, bukan karena ulahmu sendiri gitu. Kamu punya pesan nggak sih sama mungkin sama orang-orang yang di luar sana yang mungkin sekarang nggak mengalami gangguan, nggak mengalami gejala maksudnya? Nggak mengalami gejala. Ada pesan nggak? Pesan saya, aware lah. Saya tahu di luar sana itu orang yang tidak terpapar, tidak aware kesehatan oleh karena isu konspirasi. Itu kalian salah milih musuh. Jangan jadikan saudara kita sendiri yang bekerja di rumah sakit itu sebagai musuh. Memang virus ini ada sebenarnya, memang benar ada, tapi dan keganasannya itu sedang ada di wilayah kita, Surabaya khususnya, Jatim. Saya lihatnya seperti itu. Jadi ya, kalian yang sedang sehat-sehat saja, tolong dong patuhi protokol kesehatan. Starter pack untuk new normal itu benar-benar akhirnya saya berdamai nih mas. Saya semula itu kesehatan yang utama, terus kemudian baru ekonomi menjadi kuat. Tapi karena keberlangsungan negara ini harus diutamakan, di mana negara itu juga bertumbuh pada ekonomi, jadi ya silakan new normal, tapi pack-nya ya bagi kalian yang tidak sedang sakit ya, kalian boleh lah silakan untuk mencukupi ekonomi keluarga kalian, tapi starter pack semasa new normal harus diterapkan ya. Untuk teman-teman rumah sakit, jangan gampang terpancing. Kenapa? Karena kita ramenya itu di virtual aja ya. Iya. Di medsos ya. Ramenya di medsos saya. Kalau ketemu kan enggak, pasti enggak kayak gitu. Makanya saya tutup semua akun medsos saya. Karena itu menyita beberapa persen tinggi, persentase menyita fokus saya sebagai kepala keluarga yang harus cari nafkah dan lain sebagainya. Jadi jangan terpancing, biarin aja mereka apa ya, fokus saja dengan pekerjaan kalian ya, fokus saja dengan pekerjaan kalian, dengan lakukan dengan ikhlas, insya Allah kalian pasti akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Berupa nikmat kesehatan ya, dan nanti rezeki pasti akan mengikuti dari pintu yang nggak diduga-duga. Oke Chan, mungkin aku
bisa mengambil beberapa kesimpulan ya dari pembicaraan. Iya. Yang pertama, kita memulai era new normal itu benar-benar dengan starter pack-nya, artinya dengan protokol kesehatan yang ada. Karena mungkin kita nggak mengalami sakitnya dan orang lain yang mengalami sakitnya itu luar biasa. Kalau saya lihat dari pengalamanmu itu justru sakitnya itu mungkin di awal, tapi dalam masa perawatan itu lebih menyakitkan. Kamu harus mual, kamu harus muntah, kamu harus pusing, kamu harus tambah sakit, kamu harus berhalusinasi. Tetap semangat dan patuh. Dan satu-satunya cara untuk kita memulai new normal itu bukan kita bertingkah laku seolah-olah penyakit itu tidak ada, tetapi kita mengadaptasi pola yang baru. Dengan mengadaptasi protokol kesehatan yang ada, barulah kita memulai ekonomi kita. Misalnya kayak tadi yang kamu sebutkan, pakai masker, terus hand sanitizer, itu perlu dilakukan untuk kita beraktivitas, karena mungkin kita tidak terdampak, tapi orang lain yang lebih rentan dari kita menjadi korbannya, gitu ya. Jadi ini pesan yang menurutku sangat mendasar, tetapi banyak orang gagal untuk menerapkan. Tapi aku harapkan ya Chan ya, dengan adanya video ini teman-teman yang di luar sana bisa jadi aware bahwa mungkin korbannya bukan kalian, tapi orang-orang tersayang dari lingkungan kalian masing-masing gitu ya Chan ya. Ya, mungkin nanti video-video kayak gini kita bikin lagi untuk kasus-kasus yang mungkin lebih update lagi. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang lain ya, kalau misalnya video-video seperti ini bermanfaat, saya tunggu, Chandra juga akan mungkin menunggu ya. Silahkan nanti sampaikan usul, terus kemudian saran tentang apa yang kita bahas, siapa yang kita undang. Jadi di kolom komentar, terus kemudian jangan lupa klik like kalau kalian suka, share kalau misalkan Anda berpikir video seperti ini bermanfaat, mungkin untuk orang-orang terdekat Anda. Dan mungkin terima kasih udah nonton sampai di sini, Chan. Ini omongan yang panjang sekali. Ya, dan mungkin terima kasih atas waktunya Mas Chandra. Juga untuk teman-teman, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.